Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Zulfaiza Arbianti Rosyida. Kali ini saya akan menjelaskan tentang film Echinodermata. Penjelasan kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Hewan Invertebrata. Oke, langsung saja. Pokok bahasan yang akan saya bahas kali ini ada 4. Yang pertama, yaitu pengertian Echinodermata. Yang kedua, ciri-ciri umum Echinodermata. Yang ketiga, struktur tubuh Echinodermata. Dan yang keempat, sistem-sistem organ dari Echinodermata. Oke, pengertian Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani, yaitu echinos yang artinya duri dan derma yang artinya kulit. Echinodermata adalah hewan invertebrata yang memiliki duri pada permukaan kulitnya. Echinodermata disebut sebagai kunci ekologi yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Nah, sekarang kenapa Echinodermata disebut demikian? Karena pada peran Echinodermata yang menguntungkan, salah satunya yaitu Echinodermata ini dapat memakan bangkai-bangkai yang ada di sekitaran pantai. Nah, sehingga pantai menjadi lebih bersih. Ciri-ciri umum Echinodermata. Yang pertama, tubuh Echinodermata terdiri atas 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh atau disebut dengan tripoblastik. Yang kedua, Echinodermata ini bergerak dengan ambulakral, yaitu kaki tabung dengan lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk menghisap. Yang ketiga, memiliki sistem pencernaan sempurna kecuali pada bintang laut yang tidak memiliki anus. Yang keempat, perkembangbiakan atau sistem reproduksi Echinodermata ini secara seksual. Yang kelima, pada permukaan tubuh terdiri atas tonjolan-tonjolan yang menyerupai duri. Dan yang terakhir, yang keenam, Echinodermata memiliki sistem tabung jaringan hidrolik. Oke, selanjutnya struktur tubuh Echinodermata. Bisa dilihat gambar yang sudah saya sisipkan pada PPT. Yang pertama, ukuran tubuh bervariasi dengan diameter 1-36 cm. Yang kedua, bentuk simetri bilateral yang kemudian mengalami metamorfosis dewasa dengan bentuk tubuh simetri radial dengan 5 penjuru. Yang ketiga, mulut terletak di bawah dan anus terletak di atas. Yang keempat, memiliki sistem ambukaral. Yang kelima, kulit keras karena terbuat dari zat kapur. Yang keenam, memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Dan yang terakhir, bentuk tubuh Echinodermata ini pada umumnya seperti bintang bulat, pipih, bulat memanjang, dan seperti tumbuhan. Sedangkan pada bagian tubuhnya yang oral atau mulut yang berada di bawah dan aboral atau anus yang berada di atas. Pada permukaan tubuh Echinodermata ini umumnya berduri, baik pendek, tumpul maupun panjang berduri. Echinodermata tidak memiliki otak dan memiliki ambulakral yang berfungsi dalam mengatur pergerakan. Selanjutnya, sistem gerak. Gerakan pada kaki ambulakral ini dapat terjadi akibat perbedaan tekanan air. Kaki ambulakral memiliki rongga dan merupakan kelanjutan dari sistem pembuluh air yang berfungsi untuk bergerak atau bahkan bernapas dan membuka cangkang mangsa buruannya. Sistem pembuluh air terdiri atas bagian-bagian berikut. A. Madreporid merupakan lempeng dorsal yang berlubang-lubang seperti tempat masuknya air laut ke dalam sistem pembuluh air. B. Madreporicus atau saluran batu, yaitu saluran penghubung antara madreporid dengan saluran cincin. Yang C. Circumolaris atau saluran cincin, merupakan saluran melingkar yang mengelilingi mulut. D. Saluran
radialis, yaitu cabang dari saluran cincin yang menuju ke setiap lengan dan berujung pada kaki. E. Setiap kaki ambulakral atau kaki tabung berhubungan dengan gelembung otot yang disebut dengan ampula. Sistem peredaran darah dan sistem saraf. Sistem peredaran darah pada echinodermata umumnya tereduksi dan sukar diamati. Sistem peredaran darah terdiri dari pembuluh darah yang mengelilingi mulut dan dihubungkan dengan 5 buah pembuluh radial ke setiap bagian lengannya. Sedangkan untuk sistem saraf terdiri dari cincin saraf dan tali saraf pada bagian-bagian lengannya. Dan selain itu, echinodermata ini tidak memiliki otak. Selanjutnya, sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan pada filum echinodermata ini dimulai dari mulut yang berada di bagian ventral atau oral menghadap ke bawah. Kemudian selanjutnya adalah faring, kerongkongan, lambung, usus, dan yang terakhir adalah anus. Pada sebagian echinodermata, lambung ini bercabang 5 dan masing-masing menuju ke arah lengan. Anus terletak di bagian dorsal atau permukaan aboral, dan pada sebagian hewan echinodermata tidak berfungsi sehingga bahan-bahan makanan yang tidak tercerna dikeluarkan lagi melalui mulut. Atau tadi contohnya bintang laut yang tidak memiliki anus, itu pada sistem pencernaan makanannya setelah mereka memperoleh nutrisi maka akan dikembalikan lagi melalui mulut. Makanan echinodermata beragam mulai dari kerang, plankton, sampai organisme yang mati. Dengan ini bisa dikatakan sistem pencernaan rata-rata hewan echinodermata cukup berkembang. Selanjutnya, sistem pernapasan dan ekskresi pada echinodermata. Pada umumnya, echinodermata bernapas dengan menggunakan paru-paru kulit yang merupakan penonjolan dari dinding rongga tubuh atau selom yang tipis dan dilindungi oleh silia dan pedicelaria. Pada bagian inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sementara sisa-sisa metabolisme yang terjadi di dalam sel-sel tubuh akan diangkat oleh sel-sel ameboid ke paru-paru kulit dan selanjutnya akan dilepaskan keluar tubuh. Yang terakhir yaitu sistem reproduksi. Echinodermata mempunyai jenis kelamin yang terpisah, yaitu terdapat jantan dan betina. Dengan saluran reproduksi yang sederhana, terdapat juga hewan-hewan echinodermata yang bersifat hermaprodit. Pada echinodermata, fertilisasi atau pembuahan berlangsung secara eksternal atau terjadi di luar tubuh, yaitu di dalam air laut. Telur yang telah dibuahi akan cepat membelah sehingga menghasilkan blastula yang selanjutnya akan berkembang menjadi gastrula, lalu menjadi larva yang berbentuk simetri bilateral. Larva ini pada umumnya bersilia dan memiliki ukuran mikroskopis. Larva ini kemudian berenang bebas dan mengalami metamorfosis menjadi bentuk dewasa yang berbentuk seperti simetri radial. Baik, itulah penjelasan dari saya untuk kesempatan kali ini. Dan untuk klasifikasi dan juga peranan echinodermata bagi kehidupan akan saya bahas minggu selanjutnya. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.